Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kali ini kita belajar hadas besar. Kemarin hadas kecil, ya. Kali ini kita belajar hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang cara bersucinya harus dengan mandi. Mandinya ketika kita bersuci dari hadas besar itu dinamakan, ini sama ya, artinya sama tapi nama-namanya memang banyak sekali. Ada yang menyebut mandi janabat, janabah, junub. Ada yang menyebut mandi besar. Ada juga yang menyebut mandi wajib. Ini sama, intinya harus dengan mandi, cuma nama-nama mandinya saja yang banyak. Boleh nanti dijawab kalau ada pertanyaan, salah satu bisa, tidak harus semuanya dijawab. Nah, kemarin ada yang menyebabkan hadas kecil, ya sudah dijelaskan. Nah, untuk hadas besar ini juga ada yang menyebabkan seseorang dalam keadaan hadas besar yang mengharuskan dia mandi sebelum dia melakukan ibadah-ibadah yang mensyaratkan kesucian. Yang pertama, ini khusus bagi perempuan, haid atau menstruasi terjadi setiap bulan, tidak mesti bulan tertentu ya, yang setiap bulan maksudnya adalah 30 harian. Terjadi setiap 30 hari itu ada haid atau menstruasi, bisa 3 hari, bisa sampai 7 hari. Nah, dalam keadaan haid atau menstruasi itu ya, namanya dia sedang hadas besar. Yang kedua, nifas. Nifas terjadi juga khusus bagi perempuan, terjadi setelah melahirkan. Jadi ketika nifas ini dia tetap dalam keadaan hadas besar, maka tidak diperbolehkan beribadah. Nah, ini nomor 1 dan 2 ini khusus ya bagi perempuan. Nah, nomor 3 mimpi basah. Ini khusus untuk laki-laki, untuk pria. Terjadi sebagai tanda seorang laki-laki itu sudah dewasa, tanda fisik bahwa dia sudah dewasa. Ini mengeluarkan sesuatu, bukan air kencing tapi namanya air mani ya. Kemudian yang keempat, berhubungan suami istri. Istilahnya itu kalau dalam agama, pembelajaran agama itu senggama ya. Berhubungan suami istri, maka berdua suami dan istrinya dalam keadaan hadas besar. Nah, kalau masih dalam keadaan seperti ini belum selesai, maka dia masih dalam keadaan hadas besar. Kalau sudah selesai haidnya, dia kemudian boleh beribadah asalkan sudah mandi. Nah, ini apa saja yang tidak boleh dilakukan? Tidak boleh dilakukan artinya tidak sah jika dilakukan bagi orang yang sedang berhadas besar. Kalau dia sedang hadas besar, itu satu, tidak sah kalau dia itu sholat. Misalnya perempuan yang sedang haid, kalau dia sholat ya tidak ada gunanya. Karena memang dalam keadaan hadas besar itu mendapat keringanan dispensasi tidak melaksanakan sholat. Kemudian tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah ketika haji atau umrah, atau ibadah-ibadah tertentu di Masjidil Haram. Tawaf nggak boleh. Ya, tidak sah kalau dia nanti melakukan tawaf.
karena sedang dalam keadaan hadas besar. Kemudian juga puasa, ini terutama ketika haid dan nifas. Jadi perempuan itu setiap bulan puasa mesti ada bolongnya, terutama yang sudah dewasa, sudah mengalami haid dan menstruasi, karena memang harus tidak puasa. Kalau puasa ya malah tidak sah puasanya. Yang keempat, iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri, berzikir kepada Allah yang tempatnya ada di masjid. Nah, masuk masjid itu juga nggak boleh karena hadas besar ini. Yang kelima, memegang mushaf Al-Quran, memegang ya, atau menyentuh itu juga tidak diperbolehkan. Kalau membaca boleh, ya, membaca Al-Quran itu boleh, misalnya dengan HP, atau ketika berdoa mau belajar kan baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu Al-Quran, maka boleh walaupun sedang berhadas besar. Tapi yang tidak boleh dalam hal ini adalah menyentuh atau memegang Al-Quran. Nah, bedanya apa mandi junub ini dengan mandi biasanya? Sebenarnya tidak banyak bedanya ya. Yang penting mandi itu saja dengan benar. Cuma ya pasti ada perbedaan. Kalau kita mandi sehari-hari itu ya seperti itulah ya. Yang penting dikebur-kebur. Tapi kalau mandi junub itu harus niat, ada niatnya. Tidak asal mandi, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jadi begitu, harus ada niatnya. Kalau nggak ada niatnya ya itu jadi mandi biasa. Niat bisa dalam hati, bisa diucapkan. 2, airnya harus yang suci dan menyucikan. Itu tidak sembarangan air. Nah, air suci yang dan mencucikan itu bagaimana? Ini kemarin sudah dijelaskan. Jadi hati-hati dengan airnya, harus yang suci dan menyucikan. Yang ketiga, menyiramkan, mengguyurkan air ke seluruh bagian tubuh secara sempurna. Harus basah kulit-kulitnya ya. Kalau ada kulit atau kuku kena cat, misalnya cat kuku atau kena tipek gitu ya, maka itu harus dititil dulu, dibersihkan dulu sampai benar-benar hilang catnya, agar tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, ini dia rukun mandi junub. Rukun itu hal-hal yang harus dilakukan saat melakukan mandi junub. Kalau kemarin ada rukun wudhu, itu yang harus dilakukan saat wudhu, tidak boleh ada yang ketinggalan. Mandi junub juga ada rukunnya. Yang pasti, yang pertama adalah niat. Lafalnya bagaimana? Nawaitu ghuslal janabati liraf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Nawaitu ghuslal janabati liraf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Aku niat mandi junub janabah untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, menyiramkan air ke seluruh bagian tubuh secara sempurna. Nah, ini jika memang diperlukan itu keramas ya, jika memang diperlukan. Jadi keramas, sela-sela kuku itu juga dibersihkan, bagian belakang telinga, bagian depan telinga, dan seluruh bagian tubuh yang lain. Nah, wudhu juga ada rukun, ada sunnah. Mandi junub juga ada rukun, juga ada sunnahnya. Kita lakukan, kita dapat pahala tambahan. Jika tidak kita lakukan, maka tidak berdosa. Yang penting rukunnya tadi sudah dilakukan dengan
benar. Yang pertama, mengawali dengan basmalah. Kita niatkan sholat kita niatkan mandi junub, maka bismillah. Karena mandi junub kan ibadah, termasuk bagian dari ibadah untuk bisa melakukan ibadah yang lain, maka itu menjadi ibadah berpahala. 2, mendahulukan bagian yang kanan. Misalnya ketika mengguyurkan itu dengan tangan kanan, ya kanan dulu. Sabunan yang kanan dulu, ya. Tapi ya ini sulit mungkin ya, karena kalau pakai shower ya nggak bisa kanan dulu kiri kemudian gitu ya. Ketika menyela-nyela rambut, maka disunahkan keramas biar rambutnya bersih, kulit kepalanya juga bersih. Yang keempat, menyela-nyela jari-jari. Ya jari tangan, ya jari kaki, itu dikosoki gitu ya maksudnya ya, biar benar-benar bersih. Kemudian berwudu sebelum dan sesudah mandi junub. Jadi mau mandi junub itu wudu dulu, sesudah mandi junub juga wudu. Karena mungkin setelah selesai mandi junub kan kita sholat atau mau ibadah-ibadah yang lain gitu ya. Nah, itu saja sedikit, besok kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.